Salam kerahiman. Hari ini tanggal 22 Februari. Kita akan baca dari 1333 dan 1334. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1333. Keheningan yang mencekam meliputi jiwaku. Tidak satu awan pun menutupi matahari dariku. Aku membuka diriku sepenuhnya kepada sinarnya, sehingga kasih Allah dapat menghasilkan perubahan total dalam diriku. Aku ingin keluar dari retret ini sebagai seorang santa, dan ini harus terjadi apapun juga hambatannya. Maksudku, kendati segala kejahatanku. Aku ingin menjadi seorang santa. Dan aku percaya bahwa kerahiman Allah dapat membuat seorang santa, bahkan dari orang yang sedemikian papa seperti aku. Sebab aku sungguh-sungguh memiliki kehendak yang baik. Walaupun banyak kegagalanku, aku ingin bertempur seperti jiwa yang suci dan bertindak seperti jiwa yang suci. Aku tidak akan berkecil hati karena alasan apapun. Seperti halnya, tidak ada suatu pun yang dapat membuat jiwa yang kudus berkecil hati. Aku ingin hidup dan mati seperti jiwa yang suci. Dengan mataku menatap Engkau, ya Yesus yang terentang di salib, sebagai model untuk kegiatan-kegiatanku. Aku biasa memandang ke sekelilingku untuk mencari-cari teladan, dan aku tidak menemukan satupun yang cukup memuaskan. Dan aku sadar bahwa kesucianku belumlah seberapa. Tetapi mulai sekarang, mataku akan terus menatap Engkau ya Kristus, yang menjadi pandu terbaik bagiku. Aku percaya bahwa Engkau akan memberkati usaha-usahaku. 1334. Dalam meditasiku mengenai dosa, Tuhan memperlihatkan kepadaku betapa jahatnya dosa, dan sikap tidak tahu terima kasih yang ada di dalamnya. Dalam jiwaku, aku merasakan kejijikan yang besar, bahkan terhadap dosa yang paling ringan sekalipun. Tetapi kebenaran-kebenaran abadi yang aku renungkan menjadi begitu jelas, sehingga tidak meninggalkan satu bayangan pun tentang kebimbangan atau kegelisahan dalam jiwaku. Dan meskipun aku sangat memperhatikannya, kontemplasiku tidak terganggu olehnya. Dalam kontemplasi ini, bukan getaran-getaran hati yang aku alami, tetapi keteduhan damai dan keheningan yang mengagumkan. Meskipun kasihku berkobar-kobar, aku mengalami suatu ketenangan yang luar biasa. Bahkan, penyambutan Ekaristi tidak membangkitkan perasaan, tetapi mengantar aku ke dalam kesatuan mesra, di mana kasihku dan kasih Allah lebur menjadi satu. Suster Faustina sharing, bercerita bahwa pada saat itu keheningan mencekam meliputi jiwaku. Jadi dia mengalami keheningan, tapi keheningan itu begitu mencekam. Tidak satu awan pun menutupi matahari dariku. Semuanya kelihatan ya, terang benderang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Aku membuka diri sepenuhnya pada sinarnya. Kalau kita mengalami hal tersebut, apa responnya? Ya, dan di sini respon Suster Faustina adalah dia membuka diri pada sinarnya sehingga kasih Allah dapat menghasilkan perubahan total dalam diriku. Dia membuka diri, dia rendah hati sehingga sinar-sinar kerahiman Allah itu akan bisa merubah secara total keadaan dalam dirinya Suster Faustina. Kita kalau mau berubah, nggak bisa atau nggak cukup hanya niat aja. Tuhan, saya mau berubah. Saya akan berusaha sedemikian rupa untuk berubah. Yang terjadi akan ada kegagalan, tapi mari kita sertakan Tuhan. Tuhan, saya punya niat untuk berubah. Tuhan, saya mau menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Aku ingin menjadi seorang santa. Nah, ini satu ungkapan dari Suster Faustina. Aku ingin menjadi seorang santa. Begitu pula dengan kita semua. Aku ingin jadi apa?
Apakah hidup kita sehari-hari jalanin aja, terus seperti itu sampai tua, sampai nantinya mati? Atau punya tekad seperti Suster Faustina? Ini bukan kesombongan ya. Dia bilang, Tuhan saya mau jadi santa, bukan kesombongan. Tapi kita manusia harus punya target. Saya mau jadi apa? Dan apa yang kita mau capai itu harus kita usahakan. Nggak bisa bilang, Tuhan saya mau jadi santa, tapi hidup kita seperti manusia lama. Hidup biasa-biasa, hidup dengan penuh egois, cinta diri, musuh kesana kesini, marah kesana kesini, dendam, sakit hati, putus asa, suka ngomelin orang, suka ngomongin orang, suka jelekin orang. Nggak bisa. Hanya dengan kata-kata mau jadi santa tapi nggak ada perubahan dalam hidup kita. Nah, hari ini Suster Faustina katakan saya mau jadi santa. Bukan sok suci, bukan sombong, tapi dia punya satu target yang dia mau capai. Begitu pula dengan kita. Harus ada satu target yang ingin kita capai, kita perjuangkan, kita harus berani juga berkorban untuk mencapai cita-cita tersebut. Waktu itu Suster Faustina juga sadar, saya ini siapa? Saya ini nggak berdaya. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi dia percaya. Dia percaya kerahiman Allah dapat membuat orang menjadi santa. Kerahiman Allah dapat membuat Bapak Ibu kita semua menjadi orang tua yang dikehendaki Tuhan. Kita semua bisa menjadi istri yang sesuai apa yang Tuhan harapkan. Kita bisa menjadi suami seperti apa yang Tuhan harapkan. Percaya seperti Suster Faustina. Jangan bilang, wah saya dosanya udah berat. Saya bukan ayah yang baik. Saya menyusahkan anak-anak saya menyusahkan istri saya udah hopeless. Enggak. Hari ini Suster Faustina katakan saya mau jadi santa dan saya percaya Tuhan bisa dengan kerahimannya merubah manusia menjadi santa. Bahkan dari orang yang sedemikian papa. Sebab imannya Suster Faustina ya, di sini katakan aku sungguh memiliki kehendak baik. Jadi harus punya kehendaknya. Saya mau jadi santa, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini didasari dengan kehendak dan kehendaknya kehendak baik. Bukan misalnya saya mau mencintai istri saya supaya saya diizinkan untuk menikah lagi. Nah, itu kan kehendaknya nggak baik. Ya, tapi saya mau menjadi suami yang baik untuk istri saya, menjadi ayah yang baik untuk anak-anak saya, walaupun sekarang dalam posisi yang nggak baik. Tapi dengan rahmat Allah, percaya seperti Suster Faustina, Tuhan bisa merubah ayah yang nggak baik menjadi ayah yang baik. Itu satu prestasi yang luar biasa. Karena kenapa Suster Faustina katakan itu? Karena dia bilang saya sungguh punya niat untuk melakukan kehendak baik. Walau banyak kegagalanku, dia cerita lagi, gagal memang kita juga ya, saya juga, Tuhan saya mau jadi lebih baik, tapi mengalami kegagalan. Tapi dia katakan, aku ingin, walaupun aku gagal, tapi aku ingin tetap bertempur seperti jiwa yang suci. Aku ingin tetap bertempur, aku ingin tetap bertindak sebagai jiwa yang suci. Jadi dasarnya adalah jiwa yang suci, niat baik dengan jiwa yang suci, bukan punya tujuan-tujuan yang lain. Aku tidak akan berkecil hati karena alasan apapun. Aku ingin hidup dan mati seperti jiwa yang suci. Dia nggak bakal bikin alasan, oh Tuhan, saya gagal karena dia. Tuhan, saya gagal karena engkau enggak membantu saya. Tuhan, saya gagal karena sebab-sebab yang lain. Di sini Suster Faustina ajar kita semua, jangan komplain, jangan ngeluh. Saya gagal jadi istri karena suami saya jahat. Nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus punya niat sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Dan di sana Suster Faustina menatap engkau, menatap Tuhan. Bukan Tuhan yang dieluk-elukan, bukan Tuhan sebagai raja, tapi yang ditatap oleh Suster Faustina adalah Yesus yang terentang di salib. Yang menjadi model untuk kegiatan-kegiatanku. Jadi kita juga bisa mengambil satu contoh yang menjadi sumber kekuatan kita ya. Untuk langkah kita selanjutnya yang menjadi contoh apa?
Di rangkaiannya, Suster Faustina katakan, saya mau jadi santa. Walaupun keadaan saya lemah, gagal, tidak berdaya, papa, tapi saya yakin Tuhan bisa merubah seorang manusia yang tidak berdaya menjadi santa. Dengan punya niat baik. Saya mau bertempur dengan jiwa yang suci, saya mau bertindak dengan jiwa yang suci, dan yang aku tatap, yang jadi teladan kehidupanku adalah Yesus yang terentang di salib. Yesus yang menderita, Yesus yang membela manusia berdosa, Yesus yang mau wafat untuk kita manusia berdosa, Yesus yang enggak membela diri, Yesus yang murah hati, seterusnya itu yang menjadi teladan dari Suster Faustina. Dari model untuk kegiatan-kegiatanku, katanya ya. Yesus terentang di salib sebagai model dari kegiatan-kegiatannya Tuhan. Dari kegiatannya Suster Faustina. Yesus mau berkorban. Kalau kita lihat Yesus di salib ya. Yesus mau berkorban untuk manusia yang berdosa. Saya juga harus mau berkorban. Untuk mereka yang butuh dan bantu didoakan. Yesus rela menderita. Yesus enggak melawan. Yesus diam. Enggak mengeluh, enggak komplain, enggak berontak, enggak marah ya. Yesus dianiaya, ya enggak balas. Yesus melaksanakan tugasnya sampai akhir. Dan Yesus enggak nyalahin orang lain. Itu kalau kita merenungkan keadaan Yesus yang disalib. Selanjutnya, maka mari mulai dari sekarang kita juga sama seperti Suster Faustina, mataku akan terus menatap Engkau ya Yesus, yang jadi pandu terbaikku. Kalau buat Suster Faustina, pandu terbaik adalah model terbaiknya adalah Yesus yang terentang di salib. Buat kita silahkan cari model sendiri ya. Yesus yang bagaimana? Yang kita mau teladani, yang mendatangkan kekuatan buat kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Aku percaya bahwa Engkau akan memberkati usaha-usahaku. Itu yang penting. Walaupun gagal, walaupun jatuh bangun, tapi tetap punya iman bahwa aku percaya Tuhan akan memberkati usaha-usahaku. Lebih lanjut dikatakan oleh Suster Faustina dalam meditasiku mengenai dosa. Ternyata dosa itu jahat ya, betapa jahatnya dosa. Dan sikap tidak tahu terima kasih yang ada di dalamnya. Kita kurang atau enggak tahu terima kasih sama Tuhan, maka kita gampang berbuat dosa. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa berterima kasih pada Tuhan, kita bisa bersyukur, maka hal ini bisa mengurangi perbuatan-perbuatan dosa kita. Dalam kontemplasi ini, bukan getaran hati yang aku alami, tapi keteduhan damai. Suster Faustina merasakan damai dan keheningan yang mengagumkan. Dalam Ekaristi tidak membangkitkan perasaan tapi menghantar aku ke dalam kesatuan mesra di mana kasihku dan kasih Allah lebur menjadi satu. Pengalaman-pengalaman ini menyimpulkan membuat Suster Faustina merasa lebih bersatu dengan Tuhan dan kasihnya Suster Faustina dan kasihnya Tuhan lebur menjadi satu. Itu yang mau kita harapkan bisa terjadi juga dalam hidup kita sehari-hari. Menuju ke arah sana. Mari kita sama-sama berusaha. Kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.